Tim nasional Australia menyiapkan segala cara untuk menghadapi tim nasional Indonesia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia yang akan digelar pada Maret mendatang. Salah satu cara yang dilakukan Australia adalah mereka dikabarkan akan membatasi jumlah supporter tim nasional Indonesia yang hadir di stadion. Salah satu pejabat di Federasi Sepak Bola Australia baru-baru ini menyebutkan akan membatasi kuota pendukung Indonesia. Animo mereka tinggi, kami pastikan yang memenuhi stadion hanya supporter Australia, ucap salah seorang pejabat di Federasi Australia, dilansir dari laman Football Australia belum lama ini. Tidak bisa dipungkiri, supporter tim Garuda bisa memang menjadi salah satu fans fanatik di dunia. Mereka siap memberikan dukungan kepada para pemain dengan semangat yang tinggi. Jelang laga kontra Australia, sebanyak 3.250 supporter bakal memberikan dukungan langsung kepada pasukan Sintayong. Jumlah tersebut jelas sangat luar biasa, mengingat jarak Indonesia dan Australia sendiri mencapai 5.496 km. Artinya, jika menggunakan pesawat, para supporter harus menempuh waktu kurang lebih 7 jam perjalanan. Sebanyak 3.250 supporter tim nasional Indonesia telah mendapatkan tiket dalam satu pekan pertama penjualan tiket laga tim nasional Indonesia kontra Australia pada Maret 2025. Tulis Garuda Australia lewat akun Instagramnya @garuda_Australia. Seperti diketahui, tim nasional Indonesia bakal melakoni laga tandang ke Australia pada matchday ke-7 Grup C. Pada pertemuan pertama, skuad Garuda, julukan tim nasional Indonesia, berhasil menahan imbang Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK. Hasil tersebut jelas menjadi modal bagus bagi Jai Izzes dan rekan-rekan jelang bertamu ke Australia. Meski diprediksi bakal jadi laga sulit, para pemain tim nasional Indonesia dipastikan bakal tampil habis-habisan demi menjaga asa untuk lolos ke babak berikutnya. Diketahui tim nasional Australia akan menjamu tim Garuda pada 20 Maret 2025. Laga ini akan digelar di Sydney Football Stadium. Stadion ini merupakan salah satu stadion serbaguna yang terletak di Moore Park, pinggiran kota Sydney, New South Wales, Australia. Stadion ini dibangun untuk menggantikan stadion sebelumnya. Saat ini, Sydney Football Stadium lebih dikenal sebagai Allianz Stadium karena kepentingan sponsorship. Stadion dengan kapasitas 42.500 penonton ini pertama kali dibuka secara resmi pada 28 Agustus 2022. Sementara itu, FIFA memberikan ulasan jika tim nasional Indonesia masih memiliki peluang besar untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, penampilan timnas Indonesia yang dianggap sebelah mata justru cukup menakjubkan. Pasukan Sintayong saat ini bertengger di posisi 3 klasmen sementara Grup C dengan raihan 6 poin dalam 6 pertandingan yang dilalui. Poin yang didapat skuad Garuda berasal dari hasil imbang melawan Arab Saudi 1-1, Australia 0-0, dan Bahrain 3-3. Selanjutnya, Ragnar Oratmangun dan kawan-kawan meraih kemenangan saat menjamu Arab Saudi pada 19 November 2024 lalu. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta itu, Indonesia menang dengan skor 2-0 berkat 2 gol Marcelino Ferdinand. Sementara 2 kekalahan yang diderita tim nasional Indonesia terjadi pada saat bertandang ke markas Cina dengan skor 1-2 dan menjamu Jepang 0-4. Partai berikutnya, tim nasional Indonesia akan bertandang ke markas Australia di Sydney Stadium pada 20 Maret 2025. Kemudian, tim Merah Putih akan bertindak sebagai tuan rumah saat menjamu Bahrain di Stadion GBK pada 25 Maret 2025.
Indonesia wajib memetik poin dari 2 laga krusial tersebut untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia atau putaran keempat kualifikasi. Sebagai informasi, 2 tim teratas akan lolos langsung, sedangkan posisi ketiga serta keempat bakal melakoni kualifikasi lagi. Jelang pertandingan menentukan itu, FIFA tiba-tiba membahas soal peluang tim nasional Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Dalam sebuah artikel yang membahas kiprah sepak bola Asia selama 2024 ini, salah satu bagian adalah kualifikasi Piala Dunia 2026. FIFA menyatakan bahwa Indonesia menjadi salah satu tim dari 4 negara lain yang memiliki posisi kuat untuk lolos. Saat ini, Yordania dan Uzbekistan berada dalam posisi yang kuat untuk mencapai Piala Dunia perdananya. Indonesia dan Irak juga semakin dekat untuk penampilan kedua mereka, tulis FIFA, diputi pada Jumat 27 Desember 2024. Menurut FIFA, grup C merupakan grup yang paling ketat di antara 3 yang lain karena selisih poin begitu tipis, terkecuali Jepang. Saat ini, Jepang masih kuku di puncak klasemen grup C dengan 16 poin dalam 6 pertandingan yang sudah dilalui. Tim berjuluk Samurai Biru itu hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk memastikan 1 dari 48 negara yang tampil di Piala Dunia. Di posisi kedua ada Australia yang sudah mengumpulkan 7 poin dalam 6 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Persaingan ketat terjadi di peringkat ketiga sampai ke-6. Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina memiliki poin sama yakni 6. Hanya saja timnas Indonesia unggul selisih gol dari tim-tim lain. Saat ini, Indonesia memiliki selisih gol -3. Sebetulnya sama yang dimiliki oleh Arab Saudi, namun Indonesia unggul mencetak gol dibandingkan dengan Arab Saudi. Tim nasional Indonesia telah mencetak 6 gol dari 6 laga, sedangkan Arab Saudi baru berhasil mencatatkan 3 gol saja. Selanjutnya ada Bahrain di peringkat kelima dengan selisih 5 gol dan Cina di posisi terakhir dengan selisih 10 gol. Grup C merupakan grup yang paling ketat di antara 3 grup lain dengan hanya 1 poin yang memisahkan Socceroos yang berada di peringkat kedua dan Tiongkok di dasar klasemen menjelang 4 pertandingan terakhir yang akan dimainkan pada bulan Maret dan Juni 2025, tulis FIFA. Karena itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta Jai Itzef dan kawan-kawan untuk tetap fokus di 4 pertandingan sisa. Untuk Piala Dunia, kita punya sisa 4 pertandingan, ujar Erick Thohir di akun Instagram pribadinya. Jadi, kita fokus untuk 4 pertandingan, karena untuk lolos kualifikasi, kamu harus menjadi 2 teratas dalam grup, atau melewati babak playoff jika juara 3 atau 4. Timnas Indonesia harus terus kompak di 4 laga sisa. Selain itu, anak asuh Sintayong harus menjaga semangat juang. Karena itu, kita harus bersatu kembali, ujar Erick Thohir. Kita harus terus bisa untuk bertarung kembali, tutuknya.